Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat buat teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan selamat dan selamat. Sujud syukur SK pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diterbitkan setelah Lebaran untuk daerah ini. Cek jadwal dan syaratnya. Jadi teman-teman silahkan cek daerah teman-teman, jadwal dan syaratnya, biar teman-teman nanti tidak ketinggalan dengan informasi terbaru ya. Silahkan teman-teman ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Kalau di skip nanti teman-teman akan ketinggalan sedikit informasi karena teman-teman menyekip ya. Jadi jangan sampai di skip biar teman-teman mendapatkan informasi full. Teman-teman silahkan ikuti video ini sampai full, sampai habis, biar teman-teman tahu daerah teman-teman itu sudah siap atau belum, seperti itu. Oke, langsung saja, ndak usah lama-lama, langsung kita informasinya seperti ini. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru bersama Arik Channel. Pembahasan kita masih sama ya teman-teman, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat buat teman-teman. Sujud syukur SK pengangkatan CPNS dan P3K 2024 diterbitkan setelah Lebaran untuk daerah ini. Silahkan teman-teman cek daerah teman-teman, jadwalnya dan syaratnya ya. Ini berita ini rilis ya tanggal 3, harinya hari Kamis, bulan April 2025, itu sekitar jam 9:02 ya. Jadi kabar gembira datang bagi para calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satu pemerintah kota daerah akan menerbitkan surat keputusan atau SK pengangkatan bagi mereka setelah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, daerah manakah itu? Berikut informasi selengkapnya. Sesuai arahan pemerintah pusat, penerbitan SK pengangkatan ini sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB ya, Republik Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, batas akhir penerbitan SK CPNS ditetapkan paling lambat itu 1 Juni 2025. Nah, sementara pengangkatan dan penerbitan SK P3K tahap pertama akan dilakukan paling lambat itu 1 Oktober 2025. Terus sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jadwal pengangkatan CPNS dan P3K ditetapkan sebagai berikut. Nah, untuk teman-teman kita bahas dulu
CPNS-nya ya. Jadi untuk CPNS itu usulan penetapan nomor induk CPNS itu paling lambat kan 1 Mei 2025 ya. Jadi mudah-mudahan di daerah-daerah teman-teman itu tidak melebihi 1 Mei ya. Terus TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan ya penetapan nomor induk CPNS masuk ke BKN. Setelah itu, jika usulan penetapan nomor induk masuk ke BKN sampai akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknisnya, itu maka TMT pengangkatan CPNS adalah 1 Maret 2025. Terus untuk P3K itu usulan penetapan nomor induk P3K paling lambat 10 September 2025. TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah usul penetapan nomor induk P3K masuk ke BKN. Jika usulan penetapan nomor induk P3K masuk ke BKN sampai akhir Agustus 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan P3K adalah 1 Oktober 2025. Nah, di sini ya saya tegaskan buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan di instansi teman-teman itu semuanya sudah selesai ya untuk persyaratan-persyaratannya ya. Jadi jangan sampai ada temennya misal temennya ada kesalahan terus kamu ya seperti itu membiarkan temenmu itu bingung. Nah, itu nanti juga akan menghambat teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa temennya itu dikasih tahu dikawal biar lebih cepat gitu untuk menyelesaikan syarat-syaratnya yang kurang seperti itu. Jadi itu nanti juga akan mempercepat teman-teman untuk diangkat menjadi P3K dan mendapatkan SK seperti itu. Nah, untuk syarat sebelum pengangkatan CPNS dan P3K 2024, sebelum melakukan pengangkatan, instansi pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Jadi yaitu persyaratannya telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepala BKN ya, mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk. Jadi teman-teman semuanya kalau instansi teman-teman itu sudah melengkapi syarat-syaratnya, insya Allah teman-teman secepatnya akan dilantik dan mendapatkan SK dengan harapan teman-teman yang sudah menunggu lama. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman secepatnya pasca setelah Lebaran ini segera dilantik ya. Tapi ini ada beberapa daerah yang sudah siap untuk
pelantikan penyerahan SK ya, atau pengangkatan P3K. Terus instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS atau NI P3K yang diterima oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. P3K atau PPK ya, menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN. Instansi telah menyiapkan anggaran terutama dari DIPA, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, sarana dan prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat CASN yang akan diangkat. Jadi ini ya teman-teman semuanya, daerah ini terbitkan SK pengangkatan CPNS dan P3K 2024 setelah Lebaran. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bengkulu Atswari mengungkapkan bahwa usulan nomor induk pegawai NIP ya bagi CPNS dan P3K telah diajukan sejak Februari 2025. Namun karena berdekatan dengan momen Idul Fitri, SK pengangkatan baru akan diterbitkan setelah masa libur Lebaran, tepatnya pada bulan April atau Mei 2025. Jadi saya ucapkan buat teman-teman yang ada di Kota Bengkulu, sebentar lagi teman-teman akan diangkat ya, SK-nya akan segera diterbitkan. Mudah-mudahan berkah barokah buat teman-teman semuanya yang sebentar lagi mau mendapatkan SK-nya yang sudah ditunggu sangat lama. Oke, untuk teman-teman sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan di daerah-daerah lain bisa menyusul seperti Kota Bengkulu. Saat ini semua pengusulan NIP, CPNS, dan P3K Pemkot sedang memproses. Untuk SK CPNS dan P3K TMT per Maret ini akan kami keluarkan seusai Lebaran, ujar Atswari. Dalam proses seleksi CPNS dan P3K ini, Pemkot Bengkulu telah menetapkan 183 CPNS yang dinyatakan lulus seleksi. Sementara itu, sebanyak 1.411 orang telah dinyatakan lulus sebagai P3K tahap pertama. Tak hanya itu, Pemkot Bengkulu juga akan melanjutkan proses seleksi untuk P3K tahap kedua. Nah itu tadi ya, mudah-mudahan di daerah-daerah lain menyusul seperti Pemkot Bengkulu ya. Sebanyak 1.116 peserta akan mengikuti tes berbasis komputer assisted chat ya. Terus tes ini dijadwalkan berlangsung pada 22 April
hingga 21 Mei 2025. Dalam seleksi tahap kedua ini, alokasi kebutuhan terdiri dari 58 tenaga guru, 294 tenaga kesehatan, dan 2042 tenaga teknis. Sangat banyak ya teman-teman ya ini ya dari Pemkot Bengkulu. Atwari mengingatkan peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan diri dengan baik dan hadir tepat waktu. Nah, dari atasannya aja menghimbau seperti itu ya. Dengan akan dilaksanakan cat untuk peserta calon P3K tahap kedua, maka para peserta yang lulus administrasi diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi tes dengan tertib dan tepat waktu, ujar Atwari. Jadi untuk teman-teman sudah dihimbau seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakannya dengan tertib, aman, tidak ada halangan sama sekali. Untuk teman-teman nanti yang mengikuti tes tahap 2, saya doakan lancar, tidak ada halangan sama sekali dan bisa menyusul teman-temannya yang seperti yang tahap 1 ya teman-teman semuanya. Jadi bagi para lulusan CPNS dan P3K 2024 di daerah tersebut, persiapkan diri untuk menerima SK pengangkatan setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini. Nah, untuk teman-teman sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman ya yang sebentar lagi akan mendapatkan atau menerima SK pengangkatan. Nah, untuk teman-teman yang lain sabar ya, dan yang tahap 2 atau seleksi P3K tahap 2 atau gelombang 2, semangat ya belajarnya, pelajari materi-materi soal-soalnya biar teman-teman lulus dengan memuaskan. Nah, ini kan masih suasana Idul Fitri ya. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman semuanya, sampai sini Arik Channel memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini atau berita ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Nggak usah lama-lama, sampai sini saja Arik Channel memberikan informasi buat teman-teman. Arik Channel undur diri. Terima kasih yang selalu mendukung Arik Channel, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.